3, 2, 1. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah subscribe channel YouTube Mak Bas ini. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya teman-teman. Dan klik like dan komen-komennya biar kita makin deket. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya. 6.30 hariku dimulai dengan membuat susu untuk 3 jagoanku. Nah di sini aku udah cuap-cuap banyak ya mak, udah panjang lebar cerita-cerita. Lalu lanjut cuci piring. Ini piring bekas sarapan aja, ya kan, gelas-gelasnya. Namun ini belum semuanya, gitu ya kan. Di sini aku masih pakai metode lama. Cuci piringnya masih seperti yang teman-teman lihat, enak aja rasanya gitu ngobok-ngoboknya. Lalu aku lanjut bersihin tipis-tipis ini bagian area kompor karena aku di sini belum masak mak, jadi hanya tipis-tipis saja. Dan lanjut bersihin meja makan. Itu terlihat udah jam 9 ya mak. Karena kebanyakan, ya tau lah, aku kan kerja dari rumah mak, ya main handphone, main laptop gitu ya kan mak, nggak terasa waktu. Nah di sini aku lanjut beresin bagian rak piring. Ini banyak sih nasi kering sebenarnya ya, karena 2 jagoan gue itu nggak pernah lagi diambilin makanannya, sesekali aja maknya ya. Nah di sini aku lanjut beresin bawah kolong. Itu bagian kenlap aku rapiin lagi karena biasa anak aku ngelipet ya. Nah ini bagian tas-tas mungil efek dari belanja mau aku satuin, aku masukin ke dalam kotak biar rapi, biar gampang nyarinya. Nah di sini aku sambil dengerin musik loh mak, jadi santai ngerjain rumah ini. Musiknya seperti ini. Nah beres-beres sambil denger musik itu rasanya nggak terasa juga ya mak. Nah ini bagian yang paling sering aku beresin, perintilan buku. Ini semua buku kami bertiga. Selalu di sini amburadul. Ya menurut aku sih ya mak, kalau anak-anak terlalu rapi di bagian buku-bukunya, pasti nanti otaknya itu terpotong mak. Taulah dunia anak-anak ya, masih dunia main, dunia berantakan gitu ya kan. Jadi di area ini mereka bebas ya kan, meletakin apa aja, mainan lah, pulpen lah, kertas lah gitu ya. Nah di area ini masih rapi karena ini area aku dan baju anak-anak. Ini di area yang sangat sering berdebu. Yap, ini meja kerjanya Pak Bas. Di sini aku sering banyak debu ngelihatnya, harus pakai alat bantu semprot-semprot. Karena apa? Karena ini di sampingnya kan jendela ya. Terus kami itu rumahnya pas di sudut mams, di sudut jalan. Jadi debu itu pasti masuk semua. Nah ini cairan yang paling ampuh. Cairan ala-ala Mak Bas. Ini nggak sesuai dengan isinya ya Mak. Ini isinya itu sunlight yang aku kasih air. Jadi biar dia sedikit berbusa dan enak maksimal. Nah kalau mau beres-beres itu aku santai mak, bisa seperti ini sambil duduk. Bahkan paling sering itu sebenarnya sering pegang handphone balas WA. Nah jangan salpok sama komputer kami ini ya mak. Itu komputer yang hanya ada di rumah kami Pak Gultom, yang multifungsi, bisa alat tempat penyimpanan. Jangan salpok ya mak. Nah ini lihat debunya mak, wah banyak ya mak ya. Ini padahal seminggu aja nggak aku beresin loh. Bayangkan, banyak kan. Itulah banyaknya debu di rumah kami. Jadi seperti ini. Dan aku lanjut beresin di bagian printer yang banyak juga kertas-kertas mak. Jadi produksi kertas di rumah kami itu banyak, makanya sering packing produk New Amorea yang aku perjualbelikan itu dengan kertas ya mak. Mohon maaf karena aku paling sebenarnya kalau buang kertas
kalau di sisinya itu masih bagus, rasanya sayang gitu kan. Karena aku dari dulu sering menggunakan kertas sele-sele gitu. Nah lihat mak, buku gambar anak aku aja banyak ya. Dan ini sering berantakan gitu kan. Ya aku biarkan aja, namanya masih dunia anak-anak. Nah aku baru ingat, aku belum ngeluarin ikan dari kulkas, gimana mau menggoreng gitu ya kan. Nah di ini jam 10 bayangkan. Nah saking enaknya beres-beres rumah sampai lupa aku belum mempersiapkan masakan kami. Nah ini langsung aku rendam aja nih. Nah loh jam 10 kan mak. Di sini sambil aku rendam ikannya tadi, aku sambil beres-beres bagian depan. Ini bagian depan kami mak. Ini juga ngelap-ngelap itu bagian rak-rak gantung itu mak, nggak tiap hari. Ini aku beresin dulu tunas kelapa yang dikasih bapak aku, terus aku lap-lap seperti ini juga nggak tiap hari. Ingat ya mak, nggak tiap hari karena aku nggak rajin-rajin sangat. Aku beres-beresin seperti ini tetap pakai semprot andalan aku ya mak, biar cepet. Sunlight yang dicampur air dimasukin ke tempat semprot-semprot. Seperti ini ya mak, aku ngerjain rumah sendirian tanpa ibu rumah tangga, tanpa asisten rumah tangga. Nah, aku semprot-semprot seperti ini, terlihat rajin ya, tapi ini nggak tiap hari. Aku lanjut ngelap-ngelap di bagian ini, area yang sering biasanya itu akuarium, tugas Pak Bas kami yang bersihin ya mak ya. Kalau nggak ada waktunya atau dia repot sangat luar biasa tapi air akuarium udah keruh, barulah aku turun tangan. Tapi kalau masih jernih kayak gini ya aku tunggu terus Pak Basnya sampai anaknya ku jiup, "Bapak bersihkan akuarium," barulah. Nah itu area yang kosong itu sebenarnya low speaker yang aku angkat ke belakang ya mak, cuman ya gimana lah ya kan, suka-suka aku di rumah ini, mau dimana perintilan ini ditaruh. Karena aku denger musik kan sambil di belakang gitu loh. Nah di sini lanjut ke area kerja aku. Lihat nih mak, walaupun aku yang kerja udah gede, udah emak-emak yang tahu arti sebuah kebersihan, tetap aja area kerja berantakan lagi. Kayaknya kerja kalau berantakan itu enak ya. Ayo siapa yang meja kerjanya berantakan lebih konsentrasi, tunjuk tangan. Tapi tetap loh aku berusaha membersihinnya mak. Nah ini udah rapi. Tapi nanti kalau aku kerja duduk di sini lagi berantakan lagi loh mak. Itulah nikmatnya bekerja. Untung aku bekerja dari rumah ya. Yap, aku seorang stokis New Amore ya mak. Jadi aku kerja packing. Ini aku lanjut di bagian area tempat sepatu. Nah seperti biasa mak, suamiku tuh cuman pakai sepatu panggul itu Senin sama Selasa aja, lainnya sepatu bebas dia mak. Nah biasa paling atas itu tempat sepatu sendal hari-hari ya mak, berjalan rempong. Itu kotak-kotak Amorea jualan aku mak. Skincare yang aku pakai, yang aku perdagangkan dan aku perbisniskan. Nah di sini aku lanjut nyapu rumah mak. Di saat ikan lelenya belum mencair ya aku sapu-sapu rumah seperti ini. Jadi mak, aku itu kerja di rumah nggak monoton ya mak, nggak harus jam sekian harus masak, jam sekian harus beres-beres, jam sekian enggak. Aku sesuai mood hati aja, kadang masak dulu, kadang beres-beres dulu gitu ya kan, ya tetap sinkron. Yang pasti jam makan kami nggak terlambat, itu aja sih kan. Nah pas beres-beres kayak gini, kalau pagi-pagi beres-beres ya pasti siang masak gitu kan. Kalau pagi masak ya siang-siangnya beres-beres, seperti itu sih aku ya. Nah di sini area anak-anak aku sambil daring, tetap ya mak, ini dua anak ini wajib kalau maknya lagi beres-beres bagian bawah mereka nggak ambil andil ya mak, itu udah perjanjian kami karena mereka ini bertanggung jawab hanya bagian atas ya kan. Tapi kalau emaknya minta tolong bang sapukan boleh, ya mereka mau gitu kan, cuman emaknya berusaha komit aja. Nih mereka masih nulis gitu ya kan. Nah untuk sampah aku nggak pernah buang keluar ya mak, wajib ke kamar mandi. Kenapa ke kamar mandi gitu ya kan, video selanjutnya nanti aku jelasin kenapa ke kamar mandi ya mak. Nah di sini aku mau kasih tips biar kain pel teman-teman itu tetap putih bersih.
Gak gampang merlutak gitu loh mak, gak gampang berubah warna. Inilah jatuh kan mak, kebanyakan gaya mau kerja sambil pegang handphone ya kayak gini lah kan, kementelan. Nah ini mak, aku mau kasih tips. Air pelan teman-teman itu apapun merek pewanginya ya kan, apapun merek pembersih lantainya, tetap campurkan sedikit saja backlint mak. Kenapa? Selain lantainya lebih keset, kain pel-pelannya itu tetap bersih loh. Aku udah buktiin, karena aku paling boros itu di alat-alat pembersihan ya kan. Nah ini aku buktiin, kain pel aku udah lama sekali aku beli, kayaknya sejak covid ya, tapi tetap bersih. Kenapa sejak covid? Karena sejak covid lah aku lakukan metode ini. Dulunya sih untuk disinfektan katanya gitu ya kan, rupanya efeknya itu jadi bersih. Nah bagian depan aku nggak rekam untuk ngepel-ngepel ya mak, cuman bagian ini aja. Jadi harap maklum ya mak. Jadi ngepel-ngepelnya cuman seperti ini aja. Nah di sini anak aku tetap daring, tetap nggak bisa pergi-pergi, karena kami kan sistemnya buat anak-anak ini mak, aku denger-dengeran. Jadi kalau emaknya kerja, mereka mau tenang-tenang ya harus belajar. Kalau mau dibantu emaknya ya kerja sama gitu ya kan, mereka bisa bebas sambil bermain. Tapi ya tetap juga anak-anak itu dunia masih dunia bermain. Lihat aja jiwa gitu sambil bermain-main dia. Nah tips yang kedua, setelah dikasih disinfektan mak, setelah ngepel itu dibuang, dicuci berulang kali ya mak air pelannya. Jadi jangan langsung digantung ya kan, bila perlu dia kalau rajin ya dikucek-kucek gitu ya mak. Nih anak aku dari lelenya sudah mencair, tinggal digoreng. Ini proses gorengnya nggak aku perlihatkan ya mak. Kenapa? Kalau aku selesai ngepel itu pengennya langsung mandi. Nih di jam 11 muka aku ya mak pakai skincare yang aku jual, yang aku promosikan. Kalau mau bisa berminat bisa hubungi aku ya mak, komen-komen. Nah di sini sudah di jam 11, aku belum masak. Nah di situasi ini yang paling enak mak, aku sambil ngajarin anak aku. Ya tetap ya emak-emak latah kalau mau ngajarin itu, nunjuk-nunjuk itu pakai apa yang dipegangnya. Nih aku lanjut masak. Nah di sini mak, aku masak itu simpel-simpel aja, karena sambelnya udah aku stok sekali 3 hari, jadi cuman goreng ikan, tinggal nyambel ya dengan sambal yang udah ada gitu kan. Jadi cepet kan mak, walau jam 11 dimulai masaknya. Terus tentang untuk nyayur, aku cuman iris-iris itu bawang aja. Dan sediain santan. Jadi contohnya gini ya mak, aku tinggal goreng ini bawang, aku tumis bawangnya kan. Nanti karena itu sayur yang gampang layu, mau disanten, jadi habis nyumis ini bawang, aku masukin air, udah membuih airnya, udah mendidih, tinggal aku masukin sayurnya. Gitu aja sih aku masak ya. Tinggal kasih garam, kasih gula dikit, bumbu penyedap, udah deh. Nah ini ya, kan simple dengan santan seperti ini mak. Jadi kalau aku beli 5.000 itu bisa dipakai berulang kali. Makanya aku tuang di tempat wadah khusus seperti itu biar enak menggunakannya. Kalau di dalam plastik tetap kan susah ya. Nah ini sayurnya, aku tahu nggak teman-teman ini sayur apa? Ini sayur daun katuk. Gratis dari tetangga aku ambil. Jadi daun katuk tanaman tetangga itu yang selalu ngambil itu cuman Mak Bas. Nah sambil habis masak tetap lanjut cuci piring lagi kan mak. Cuci piring ini nggak akan pernah berhenti, tetap selalu ada aja, apalagi kalau selesai masak ya kan. Ayo, dan bagian ini sebenarnya yang paling nggak disukai para emak-emak. Maunya masak ya masak, yang bagian cuci piring ada yang lain gitu ya kan. Andaikan semua emak-emak punya seseorang yang bisa menggantikannya untuk mencuci piring ini. Tapi ya tetap semangat ya para bunda, tetap semangat para emak-emak dimanapun berada. Walau pekerjaan di rumah gak akan pernah ada habisnya, harus tetap semangat, tetap cantik. Nah, makanya aku memilih
di rumah itu tetap harus berpenghasilan. Kenapa sampai jam 11 baru masak? Ya karena itu aja tadi Mam, aku sambil posting status jualan aku sambil balas-balas WA, sambil nyuci piring, sambil masak. Nih lanjut di membersihkan dengan maksimal. Tadi kan tipis-tipis aja kan, ini ya sebersih yang aku bisa sih ya kan. Sampai di bawah di bawah kompor gasnya juga aku lap, tadi kan enggak gitu kan. Nah biasanya ini habis masak pasti bagian itu tutup ada piceratan minyak, jadi aku harus lap juga. Ini pembersihan ala Maba secara maksimal. Nah ini aku pakai ini ya Mak, tisu yang bisa dicuci ulang. Kenapa? Karena biar jangan berminyak semua kain lap aku. Kain lap yang dicuci tadi itu biasa hanya untuk yang kasar-kasar aja, untuk minyak khusus ini aja. Jadi gampang, aku nggak bekerja keras, tinggal seperti ini minyaknya terhempas ya kan. Dengan metode lama juga Mak, sabun balok. Siapa mak yang masih pakai sabun metode lama ini Mak, sabun balok. Nah seperti ini aja, ya udah aku bersihin terus aku jemur, bisa dipakai lagi gitu seterusnya Mak, sampai nanti akhirnya itu si tisu kadaluarsa atau rapuh, baru diganti dengan tisu yang baru, jadi hemat ya kan Mak. Nah kenapa ini wastafel sering airnya itu aku muncratin tidurin, karena kan aku sering dengar musik. Kalau ada suara air aku nggak nyaman Mak, bising. Jadi makanya itu keran aku tidurin. Itu juga sih yang buat aku pakai metode lama. Nah di sini aku ada kaca di atas wastafel. Ini nggak setiap hari juga aku bersihkan, tapi kalau sudah punya itu cipratan itu udah mulai banyak baru aku bersihkan. Seperti itu, biasa pakai semprotan ala Makbas, sunlight yang dicampur dengan air, kan dia agak berbusa kayak gitu ya Mak. Jadi maksimal. Jadi aku nggak pernah pakai produk-produk pembersih khusus untuk kaca lah, untuk dinding lah, untuk wastafel lah, enggak Mak. Tetap aku gunakan apa yang ada. Fokus juga ke wajah aku ya Mak, walaupun hitam manis tetap bersih, sehat, alami. Ya seperti ini Mak, walaupun udah mandi, walaupun udah pakai lipstick, walaupun wajahnya udah glowing, yang dipegang cucian piring. Itulah nasib para emak-emak, tetap tersenyum seperti ini kan. Yeay. Jangan bosan, jangan pingsan lihat gaya Makbas ini ya Mak. Ya beginilah aku. Jam menunjukkan jam 12, masakan sudah ready, wastafel sudah bersih. Nah aku ke bisnis aku, packing, balas-balas WA, ya beginilah ya Mak ya. Jadi aku itu stokis New Amorea wilayah Sidikalang Sumatera Utara. Jadi aku bertanggung jawab dalam pendistribusian New Amorea. Ini New Amorea ini skincare yang aku pakai, dia produknya sudah BPOM, sudah halal MUI, dan sudah aman pastinya buat ibu hamil, ibu menyusui, tidak ketergantungan. Pokoknya nggak pemutih ya Mak, lihat aja wajahku, nggak putih tapi dia sehat. Jadi 5 tahun ke depan pun nggak akan berplek hitam aku Mak. Ya kan, nggak akan berjerawat. Kenapa? Karena New Amorea ini menutrisi wajah aku, membersihkan wajah aku, dan meregenerasi wajah kita secara porsi yang tepat. Nah itu produk skincare-nya. Ini aku packing pengiriman ke seluruh Indonesia, dan nanti habis packing ini aku tinggal WA Pak Posnya untuk menjemput produk ini biar dikirim. Jadi aku stay di rumah aja dan tetap berpenghasilan. Karena lagi rajin Mak, habis packing aku beresin meja lagi. Biasanya ini aku tinggalin aja sih Mak. Nah udah di jam 12 lewat tadi ya Mak, aku lanjut nih jemuran kain aku. Nah aku bukan orang tipe yang emak-emak yang jam pakaian itu harus jam 7 pagi udah selesai nyuci, pagi-pagi udah harus nyuci, udah selesai masak. Enggak Mak, aku sangat fleksibel ngerjain rumah aku. Nah ini di jam
12.30 kami makan. Jangan lupa berdoa ya mak sebelum makan, mengucap syukur untuk segala hal yang kita dapat. Nah kami makan seperti ini sambil nonton TV mak, santai sesantai-santainya karena nggak ada yang diburu nih kan, di jam 12.20 malah ya kan. On time walaupun emaknya masak tadi dimulai di jam 11, jadi nggak buru ya mak. Dan sekalipun aku nggak keburu masak, biasanya aku delivery mak, tapi kekurangan delivery di daerah kami itu datangnya lama, padahal kami kalau jam makan siang itu selalu on time, paling lama itu jam setengah 1 atau jam 1 gitu kan. Mau kadang delivery lebih lewat jam 1, jadi ya gitu deh. Tapi kan mak, kalaupun sekali aku nggak bisa masak, nggak keburu saking banyaknya kerjaan gitu kan, ya aku delivery gitu ya kan. Aku bukan emak-emak yang dimakan anak-anak aku itu harus masakan aku harus sehat, harus higienis, harus gimana enggak ya. Aku biasakan juga lambung mereka makan makanan di luar, karena toh mereka aku sadar nggak selalu ada bersama aku nextnya di kemudian hari gitu ya. Ya lambungnya harus dilatih gitu kan. Habis makan kami harus beresin ini meja lagi karena pasti banyak tumpah-tumpah nasi ya kan. Nah aku beresin seperti ini. Nah di sini anak aku udah terbiasa habis makan itu cuci piring ya mak, dan lanjut bobo di jam 2. Ini masih acting sih karena aku untuk video ini aja, tapi kami ini serius bobo, emaknya juga bobo. Nah habis ini bangun tidur kami itu bisa di jam 4:30 mams. Dan bangun-bangun ya kayak gini aku delivery, makan mie sop lah, makan kue. Ini nggak pemborosan ya mak, tapi ini sekali-sekali aja kok. Nah di sini udah jam 6 mams, waktunya aku cuci muka, karena kalau udah lewat dari jam 6 aku pasti males cuci muka. Ini wajah asli aku mams. Di sore hari tanpa dempul-dempul apapun. Nah, aku mau cuci muka dengan si pasta cleanser andalan aku, jualan aku. Ambil sandulit seperti ini, lanjut pijat-pijat senyaman mungkin di wajah kita. Ini produknya bisa meregenerasi kulit kita, membersihkan kulit kita, menutrisi kulit kita ya kan. Nah lalu bilas bersih, ambil handuk dan lap kering. Seperti itu sih rutinitas aku mam. Nah di sini aku cuman pakai satu produk aja, itu pun kalau rajin ya mams. Ini si Duo Power dari Night Skin Treatmentnya. Ini ada serumnya gitu ya mams, ada kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E. Jadi ini ada beta karotinnya juga yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kulit kita. Kenapa aku harus skincarean ya, biar sampai anak aku nanti remaja emaknya bebas dari flek hitam. Itu aja sih ya kan. Habis skincarean ngelihat stok makanan, ya Allah, tinggal kepalanya doang, mana cukup untuk makan malam. Cus langsung telur yang digoreng. Ya inilah andalan emak-emak zaman now, karena udah makan malam ya kan. Nah aku pecahin telurnya 3 aja deh ya kan. Aku pecahin 3 telur, aku kupas bawang, dan aku mau iris-iris kecil-kecil ini bawang. Ini menu andalan yang paling praktis selain tahu. Setelah aku iris-iris bawang ini, aku juga iris-iris tomat ya mams, cuman setengah aja tomatnya. Habis aku iris-iris tomat ini, aku mau kupas wortel dan mau parut, biar telur ini kayak akan gizi juga. Ambil seledri juga dari belakang rumah, 1 batang aja. Walaupun dari belakang rumah, jangan lupa dicuci juga ya mak. Lalu diiris-iris seledrinya. Nah setelah aku bersih seperti ini, kayaknya ada yang kurang. Apa ya? Ingat ada stok sosis di kulkas, ya udah aku campurin aja, aku potong-potong dadu seperti ini, dan pasti anak-anak suka. Dan biar anak-anak konsentrasi, aku masukin juga cabai. Konsentrasi dalam makannya bo, ya itulah trik emak-emak ya, biar jangan rempong emaknya juga ikut menikmati, anaknya juga latihan makan biar konsentrasi dia makannya. Jangan lupa kasih garam ya mak, karena apapun banyaknya bumbu ini kalau tanpa garam hambar bo. Lalu next siapin minyak yang panas ya mak.
lalu tuang telurnya, biarin aja sejenak ya mak. Di sini aku sih biasanya sambil nyuci piring, tau lah mak ya punya banyak tangan. Nah, sebentar lagi ini bisa kita aduk seperti ini biar makin banyak, makin lebar telurnya ya kan. Terus diamin sejenak lagi, intip-intip ya mak. Kalau sudah agak bawahnya itu sudah agak kering, baru kita pindahkan. Nah ini kriuk loh mak, kriuk dan pastinya sangat disukai anak-anak. Nah pas saat seperti ini aku sekalian sambil kurangin minyaknya ya mak, biar nanti saat dia udah mateng minyaknya itu nggak terlalu banyak. Itu trik aku menggoreng telur seperti ini. Nah jadi ini udah masak ya mak. Nah jadi kayak pizza ala-ala telur gitu loh. Ini pasti nanti jadi rebutan, makannya nambu-nambu pakai nasi panas, apalagi pakai kecap, udahlah plus plus hasilnya. Nah setelah itu kami mau makan malam, makan bersama. Kami lebih bertiga ya mak, karena bapak kami itu bekerjanya luar biasa. Ini kami makan nggak kami shoot ya mak pas makannya. Dan tahu nggak kalau ikannya telur mak, ikan ini nggak laku. Habis makan biasanya aku meluangkan waktu untuk saat teduh mak, 1 jam sampai nanti jam 8 aku saat teduh. Apapun itu channelnya pasti aku ikutin berganti-ganti, karena aku sadar mak pagi hari itu subuh paling susah buat aku untuk saat teduh ya. Jadi aku riset waktu aku ya setelah makan malam lah aku saat teduh. Habis saat teduh aku pasti sejenak di sini di depan rumah menikmati angin malam sambil mandang-mandang. Kalau ini ada bintang lebih seru lagi pastinya, tapi nggak lama-lama karena aku punya alergi dingin mak. Nah di sini juga aku sambil balas-balas WA, sambil sharing-sharing, atau aku duduk-duduk di belakang rumah nikmati tamannya bunga inang tarigan dari atas gitu ya kan. Nah di sini juga sambil edit-edit video, sambil balas-balas WA, sambil kadang teleponan gitu ya kan ya. Seperti inilah hari-hariku mak, 24 jam sehari bersama 2 anak, dan berusaha tidak pernah berkata bosan, jenuh sebagai ibu rumah tangga ya kan. Kenapa? Karena aku memilih ibu rumah tangga yang tetap berpenghasilan walau di rumah aja ya, tapi ya itu mak, main-main aku ya main handphone dan main laptop. Dan diakhiri dengan mau bobo. Udah malam mak, selamat malam ya, semoga mimpi indah dan selalu sehat. Biasanya habis gini kami baca buku sebelum tidur, dan jangan lupa berdoa ya. Terima kasih udah nonton.